Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang terkasih. Jumpa lagi hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, pekan biasa ke-9. Kita akan simak Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Kita dengarkan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, jika kemarin Yesus didatangi dan dicobai oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian, dalam perikop Injil hari ini, dia didatangi oleh beberapa orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka mau mencobai Yesus dengan pertanyaan yang sangat teologis tentang kebangkitan. Mereka memikirkan kehidupan setelah kebangkitan seperti hidup di dunia ini. Maka mereka menanyakan suami yang sah di akhirat dari seorang wanita yang telah kawin secara levirat dengan beberapa pria bersaudara. Yesus menjelaskan bahwa di akhirat tidak ada kawin dan tidak ada dikawinkan, karena semua orang akan hidup seperti malaikat. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan keluarga biologis rupanya tidak ada lagi setelah kebangkitan. Dan setelah kebangkitan, orang hidup secara mulia dan secara spiritual. Yang menjadi pertanyaan, apakah keluarga kita yang sudah meninggal akan bisa kita saling kenal di akhirat kalau memang mereka tidak bertubuh lagi, tidak dilihat secara fisik biologis lagi? Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, pada bagian kedua perikop tadi, Yesus menjelaskan tentang identitas Allah yang kita yakini sebagai Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Walaupun bapa-bapa bangsa itu sudah meninggal, mereka tetap hidup karena percaya pada Allah. Demikian pun kita yang percaya akan kebangkitan. Walaupun nanti akan mati secara fisik, kita tetap hidup karena telah dijamin oleh Allah yang hidup. Apalagi kebangkitan Yesus sudah menjadi bukti dan jaminan akan kehidupan itu sendiri. Dan setelah kebangkitan itu tidak ada kebutuhan fisik biologis untuk kawin dan dikawinkan. Di akhirat kita hidup secara mulia dalam bentuk roh yang tak berwujud. Sekarang
konsep dan pemikiran kita tentang hidup setelah kematian selalu dikondisikan dengan kondisi fisik biologis yang kita ketahui dan kita alami sekarang ini. Sampai kini, kita belum bertemu secara fisik dengan nenek moyang kita yang telah meninggal. Namun kita yakin bahwa mereka hidup secara mulia dan spiritual. Nah, saudara-saudari pencinta insan, satu sentuhan kecil untuk kita. Kini kita merasakan kehadiran rahmat Tuhan dalam wujud material dan spiritual. Nanti di akhirat, kita hanya menikmati kasih Tuhan dalam kondisi mulia spiritual tanpa wujud fisik biologis. Tuhan memberkati.